AKP 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya dalam beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Nurusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75, Polres Parepare kembali menyalurkan bantuan dari Mabes Polri kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Dan harapannya dapat sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19. Polres Parepare kembali menyalurkan bantuan dari Mabes Polri kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto menyampaikan, pendistribusian beras kali ini dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Bakti sosial itu menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Harapannya dapat sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Dalam suatu hal kebaikan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan semua, para kesatku, para kapolsek, para kabak, bapak Kapolres, serta seluruh jajaran Polres Parepare yang hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita semua ini melaksanakan suatu kegiatan yang mana ini merupakan suatu kegiatan serentak se-Indonesia berupa bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75. Ini tidak hanya dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan saja, berikut jajarannya, tetapi dilaksanakan serentak di seluruh Polda, di seluruh satuan wilayah Polres sampai dengan Polsek. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 4 pemuda diamankan Sat Narkoba Polres Parepare di sebuah kos-kosan. Pada penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 5 saset sabu-sabu siap edar dan beberapa alat isap sabu. Sat Narkoba Polres Parepare kembali mengungkap kasus narkoba seberat 258 gram. Dari keterangan Kapolres Parepare pada rilis penangkapan kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Satuan Narkoba Polres Parepare, AKBP Budi Susanto mengatakan, dari hasil penelusuran tim Sat Narkoba Polres Parepare kembali mengamankan 4 tersangka. 1 diantaranya merupakan daftar pencarian orang terkait kasus narkoba dan ketiganya merupakan residivis yang masih menjalani proses asimilasi. Tersangka yakni AR 42 tahun, RD 21 tahun, AH 27 tahun, dan HK 20 tahun. Keempat tersangka ini ditangkap polisi di sebuah kos-kosan di Jalan Lagaligo, Kecamatan Ujung Kota Parepare, dan dari tersangka polisi berhasil mengamankan 5 saset sabu-sabu yang siap edar. Selain itu, dari pelaku juga ditemukan alat isap sabu, ATM, handphone, dan beberapa barang milik pelaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini jam 15 lewat 9 kita mengadakan konferensi pers kembali terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan obat dan narkotika. Pada hari ini kita ungkap penyalahgunaan narkoba ini terkait dengan pengembangan daripada sabun liquid yang beberapa hari lalu kita telah ungkap. Hasil dari pengembangan kasus sabun liquid ini, kita masih lihat bahwasanya peredaran narkoba ini semakin marak ya. Karena kami juga telah mengadakan lidik
dan sidik yang lebih dalam ternyata dalam pengembangannya masih ditemukan dan perputaran narkoba ini di wilayah Sulawesi Selatan ternyata masih cukup masif, sehingga tim kami pun saat pengembangan dengan kasus sabu liquid saat itu berkoordinasi dengan BNN, BNP, berkoordinasi dengan kepolisian daerah dari Kaltara, Nunukan, karena kita harus kembangkan sejauh ini, dan insya Allah mungkin ke depan kita masih bisa bongkar lagi untuk jaringan narkoba ini ke akar-akarnya. Yang kita lihat pada hari ini adalah dimana sabu yang ada yang kami anggap luar biasa sekali ya, selain dari sabu liquid yang kemarin yang tentunya tidak terlepas daripada kepiawaian rekan-rekan kami dari Sat Narkoba Polres Parepare, di mana pada saat ini merupakan hasil pengembangan setelah sabu liquid kedua yang ditangkap oleh Polsek. Kemudian yang terakhir, di mana yang terakhir ini TKP di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapade, Kota Ujung, Parepare. TKP hari Selasa tanggal 18 Agustus sekitar pukul 16.30 WITA. Nama tersangka AR ya, 42 tahun, suku Bugis, Selam berjasa, di mana yang bersangkutan dengan jaringannya berhasil Sat Narkoba Polres Parepare ungkap dengan hasil daripada 6 bal ya. Ada 6 bal yang kita lihat ini, kalau bagi saya luar biasa sekali. Ternyata di Parepare ini tidak hanya kelas-kelas teri saja, tapi cukup untuk merusak generasi muda. Dari hasil pengembangan dan pengungkapan ini yang kita tahu bahwasanya yang bersangkutan ini tidak sendiri, tetapi kemungkinan masih ada jaringan lain yang terhubung dengan yang bersangkutan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Produk olahan kerang merupakan ciri khas Kota Parepare. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Parepare kembali melakukan pengecekan ketersediaan produk berciri khas kerang di Pusat Oleh-oleh Balai Ainun Habibie. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Parepare kembali melakukan pengecekan ketersediaan produk berciri khas kerang di Pusat Oleh-oleh Balai Ainun beberapa waktu lalu, mulai dari aksesoris hingga pakaian yang telah dipadu-padankan dengan hiasan kerang. Selain estetika produk, fashion berhias kerang ini juga dipastikan nyaman bagi pemakai. Haja Erna Rashid Taufan mengungkapkan pihaknya telah berinovasi menata lantai 1 di Balai Ainun agar menarik perhatian pengunjung. Haja Erna Rashid Taufan juga menambahkan jika produk olahan kerang tersebut merupakan ciri khas Kota Parepare. Adapun bahan baku kerang dikumpulkan dari 11 kelurahan yang berada di pesisir pantai. Mereka berkreasi sendiri. Ini kalau mengenai kerang, saya cuma bilang saya mau lengketkan kerang di baju, bagaimana saja caranya. Iya, satu kali dikasih contoh, yang bagaimana maksudnya Bu? Ya bagaimana caranya supaya bisa lengket, tetapi satu hal yang perlu bahwa selain keindahan juga tentunya kenyamanan dalam pakai. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Anda masih bersama kami pemirsa. Pada peringatan 1 Muharram, Lasismu Kota Parepare meluncurkan beberapa program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya tabungan kurban yang dapat mengakomodir impian kaum muslimin yang ingin berkurban pada perayaan Idul Adha mendatang.
Memasuki tahun baru Hijriah, Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kota Parepare menggelar event Muharram 1442 Hijriah di Kandang Kopi 20 Agustus 2020. Dalam event tersebut, Lazismu melaunching tabungan kurban untuk membantu masyarakat agar bisa berkurban dengan cara menabung sedikit demi sedikit per bulannya. Sekretaris Lazismu Parepare Saiful Amir menjelaskan, tabungan kurban tersebut bertujuan untuk mengkoordinir seluruh masyarakat agar bisa merasakan nikmat berkurban pada Lebaran Idul Adha nanti. Alhamdulillah pas 1 Muharram 1442 Hijriah, Lazismu menggelar event Muharram sebagai peringatan tahun baru Islam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah launching tabungan kurbanmu untuk memaksimalkan para kurban, ya, dengan cara menabung 100.000, 200.000 per bulan sampai 12 bulan ke depan, sehingga tidak memberatkan. Jadi semua kalangan bisa ikut berkurban. Yang kedua, penyerahan indukan kambing dari dana zakat agar mustahik ini kemudian bisa terberdaya. Tidak hanya menjadi meminta-minta, tapi juga dia bisa bersedekah juga dengan proyek pendampingan ternak kambing ini. Yang ketiga adalah penyerahan dana dampingan untuk UMKM. Lazismu punya kelompok-kelompok UMKM untuk didampingi terberdaya secara ekonomi. Dan yang keempat itu program Lazismu Peduli Guru. Jadi beberapa guru-guru sukarelawan Lazismu sebagai wujud kepeduliannya di tahun baru ini ingin berbagi kegembiraan dengan mensupport mereka. Yang keempat, nah di hari HUT ke-75 kemerdekaan RI itu mengadakan lomba. Nah hari ini penyerahan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3. Ada lomba menghafal, lomba dai, lomba mewarnai, akustik, dan sebagainya. Nah harapannya semangat berhijrah ini tetap ada dalam diri kita menggelora sebagai spirit perubahan ke arah yang lebih baik, dan harapannya Lazismu bisa menjadi lebih baik dalam pengelolaan zakat, infak, termasuk kurban. Tak hanya tabungan kurban, dalam event Muharram Lazismu tersebut juga dilakukan penyerahan indukan kambing dalam program Tani Bangkit, penyerahan dana pendampingan UMKM, Lazismu Peduli Guru, dan penyerahan hadiah lomba semarak kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-75. Ketua Lazismu Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan berharap agar beberapa program yang dijalankan Lazismu pada event kali ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dan lebih bertambah kesyukuran serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka Lazismu mempersiapkan beberapa program yang tadi sudah dilaksanakan. Program itu adalah launching tabungan kurban, penyerahan program Tani Bangkit, penyerahan dana pendampingan UMKM, kemudian juga Lazismu Peduli Guru, penyerahan hadiah lomba semarak kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang diharapkan dengan beberapa program ini dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih belum berakhir, baik di kota Parepare dan beberapa kota seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga dengan para donatur menyaksikan dan lebih peduli kepada sesama. Karena kalau dalam matematika itu 10 kurang 1 adalah 9. Tapi kalau matematikanya akhirat, matematikanya awal ini begitu. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, Allah matematikanya akhirat. Jadi kita memberikan 1, maka dari 1 itu keluar 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu masing-masing tangkai keluar lagi 100. Jadi kita menakar harta kita di jalan Allah 1, maka gantinya adalah 700.
Nah, untuk tahun depannya memang kita mengharapkan semakin hari semakin meningkat. Sama pun hari ini bertepatan dengan 1 Muharram juga bahwa kita seharusnya lebih baik dari kemarin. Ya, itu prinsipnya, karena kata hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia sungguh beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka ia orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Juna TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sejumlah program telah dirancang pasca dilantik sebagai Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Kota Parepare. Program tersebut bertujuan memajukan pendidikan dan kebudayaan pada perguruan tinggi di Kota Parepare, salah satunya dengan mendorong hadirnya mata kuliah MK berbasis budaya di semua fakultas yang ada di Unpar. Berikut informasi selengkapnya. Pasca dilantik sebagai Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Parepare, Andi Firdaus Jolong telah merancang sejumlah program dalam memajukan pendidikan dan kebudayaan pada perguruan tinggi di Kota Parepare tersebut. Salah satunya dengan mendorong hadirnya mata kuliah berbasis budaya di semua fakultas yang ada di Unpar. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Parepare Andi Firdaus Jolong menguraikan terobosan tersebut sebagai upaya pelestarian kearifan lokal, khususnya dalam pengadarang masyarakat Bugis yang mulai bergeser dalam tatanan hidup generasi muda saat ini. Mata kuliah yang diberi nama Manusia Bugis telah diajarkan selama 3 tahun pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare. Firdaus Jolong berharap melalui pembelajaran pemahaman budaya Bugis di tingkat perguruan tinggi, generasi muda Parepare dapat menjadi pionir dalam menjaga kultur bangsa, khususnya budaya Bugis sebagai identitas dan kearifan lokal. Muatan lokal baru ini sudah berjalan 3 tahun, ini masuk tahun ketiga. Ada satu kurikulum baru namanya pemuatan lokal, itu mata kuliahnya namanya Manusia Bugis. Ini mungkin satu-satunya di dunia. Ada satu fakultas yang menjadikan referensi kebudayaan Bugis itu menjadi satu mata kuliah dalam bentuk muatan lokalnya. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.